Betul, memang olahraga prestasi itu nggak sehat. Olahraga prestasi itu nggak sehat itu. Yang sehat penontonnya itu. Yang ya benar. Yang main itu nggak sehat itu, nggak sehat itu. Mana ada sih dan pelari cepat itu umurnya panjang, nggak ada itu, nggak ada. Oh, orang mati muda semua itu, mati muda. Iya, kenapa? Betul. Karena konsumsi oksigennya itu berkurang. Jadi mereka itu sering bernafas secara anaerob. Pelari cepat 100 meter itu, selama 100 meter dia nggak napas loh. Kalau dia napas, dia itu, loh iya. Kamu tahu pelari cepat, berapa detik? 100 meter. Nggak sampai 9 detik kok. Ya, 9. 9, 8, sekian rekor dunianya. Ya. Penbolt ya. Ya, jadi untuk menahan supaya kita mempercepat larinya, dia tuh begitu nafas ya akan mengurangi efektivitasnya lari gitu. Ya, jadi dia tuh sering lari, sering nafasnya metabolisme itu tuh anaerob gitu. Petinju juga gitu itu ya. Petinju juga gitu. Makanya nggak ada kan petinju umurnya panjang, nggak ada itu. Oh, pelari cepat itu pendek semua umurnya itu. Pemain-pemain yang olahraga prestasi itu nggak ada yang sehat tuh. Ya. Tua-tua sakit semua. Kelihatannya kekar gitu ya. Apalagi itu bodybuilding itu kelihatannya sehat, nggak sehat belas itu, nggak ada sehat-sehatnya itu. Ya, itu kok kita itu terjebak oleh idealisme yang ada dalam pikiran kita. Misalkan kita membayangkan tentara yang hebat itu kayak badannya kayak Rambo. Lah mana ada sih, coba kamu itu ke markasnya tentara sana. Enggak ada tentara kayak Rambo itu. Yang tentara itu ya kurus-kurus kecil, badannya lencit, makannya sedikit gitu ya itu. Perang enak itu. Lah Rambo sehari makan habis telur 40, bangkrutin negara bayarin orang kayak gitu itu ya. Enggak ada. Tentara itu yang efektif ya, yang kecil, kurus, larinya cepet gitu. Kalau kita bayangin kan Rambo gitu. Mana ada tentara kayak gitu, nggak ada, itu film itu ya. Itu Arnold Schwarzenegger itu. Arnold Schwarzenegger itu aduh kasihan sekarang. Dia sekarang itu jalan aja kesakitan itu. Betul. Jalan aja kesakitan. Kalau dulu tahun 84 dia kan ayo kacamata I'll be back gitu ya. Di mana? Di apa namanya? Iya, di mana? I'll be back yang di mana? Terminator ya. Kalau sekarang oh my back gitu dia. Kesakitan lah pinggangnya. Kalau dulu I'll be back, sekarang oh my back gitu, sakitan. Nah, jadi olahraga kenapa tadi itu? Karena pada saat metabolisme kita sering kali metabolisme anaerob, telomer itu lebih cepat karena lebih cepat memendek itu. Ya. Betul. Ya itu yang namanya kenapa yang namanya olahraga yang sehat itu adalah olahraga yang rekreasional. Jalan pagi sambil senyum-senyum. Yoga ya. Gimana dok? Yoga dok? Apa? Yoga itu kan bukan olahraga. Oh. Yoga itu bukan apa? Renang gimana dok? Renang oke, tapi ya yang rekreasi ya. Renang juga rekreasi, jangan renang. Renang kayak apa namanya? Matt Biondi sekarang di mana ya itu? Matt Biondi itu tahun 88 itu loh ya, 82, 88 itu. Wah, perenang Amerika itu, wah hebat itu. Mau mikir ini orang, saya waktu itu udah orang ini mati muda nih gitu ya, mati muda semua itu. Pemain bola itu kan mati muda semua itu. Yang umurnya panjang itu pelatih gitu. Nyuruh tok aja, lari sana itu. Itu. Jadi olahraga yang sehat itu olahraga rekreasi. Apalagi laki-laki ya. Kalau sudah umur 35 tahun nggak usah gaya-gayaan tenis, nggak usah gaya-gayaan futsal, mati di lapangan. Saya gitu. Nggak usah gaya-gaya, udah jalan aja. Itu kan berapa banyak orang mati di lapangan futsal, mati di lapangan tenis, banyak itu ya. Oh, makanya sepeda lipat laku keras ya, Dok ya? Sepeda lipat laku keras sih. Oh iya itu, ya itu sepeda lipat, iyalah sepeda itu, tapi kalau sepedaan sama
mbak-mbak itu ya bisa mati juga. Ayo Pak, cepetan Pak, mati lagi kamu nanti itu. Renang. Ayo Pak, Bapak kuat gitu. Renang itu rekreasi aja, nggak usah lomba. Ya, nggak usah balapan, nggak usah balapan. Nggak usah balapan, renang aja. Kalau megap-megap ya sudah berhenti gitu ya. Urusannya itu kalau megap-megap berhenti gitu ya. Olahraga rekreasional aja, rekreasi ya. Nggak usah yang kepingin menang gitu, mati nanti. Gitu ya. Dok, ada yang nanya. Dan, dok. apa? Ya. Ini telomer itu berarti nggak bisa dipertahankan, ada yang nanya nih, nggak bisa dipertahankan Bisa. Kita sudah bisa mempertahankan telomer, tapi telomer itu bukan satu-satunya variabel untuk mempertahankan usia yang panjang, gitu ya. Bisa, kita sudah bisa memperpanjang telomer, tapi kita mempertahankan panjang telomer kita sudah bisa. Hanya saja itu memperbesar resiko untuk munculnya penyakit-penyakit lain ya. Iya, betul. Itu. Ya, meskipun ini salah satu variabel lain juga harus dikoreksi itu. Makanya meskipun kita itu sudah menemukan banyak variabel untuk mempertahankan kebugaran sel itu masih mempunyai implikasi-implikasi yang lain sehingga belum siap diperlakukan kepada manusia gitu. Apakah puasa termasuk restriksi kalori? Ya lihat puasanya, itu ada yang nanya tadi. Apakah puasa termasuk restriksi kalori? Ya lihat puasanya lah. Kalau puasanya orang-orang itu sekarang itu bukan mengurangi kalori, cuman minda jam makan plus nambah. Iya. Pas buka puasa makannya wah dimakan plus semua. Plus nambah itu. Biasanya nggak makan kolak itu makan kacang hijau tiap hari. Biasanya enggak itu. Biasanya nggak makan gorengan, ini sekarang biasanya itu jam 3 udah banyak orang jualan gorengan. Jam 6 udah habis semua. Itu bedes semua yang makan itu. Nah, ini restriksi model apa kayak gini? Terus habis makan tidur lagi. Tambah nemen puasa yang salah kaprah ya. Ya enggak juga, emang gitu sih modelnya. Itu. Bukan salah, emang gitu. Tapi itu bukan restriksi kalori itu. Loh, nggak apa-apa, nggak salah. Orang puasa model gitu tuh ya nggak apa-apa. Itu. Nggak apa-apa, bagi puasanya loh ya. Itu. Tapi itu bukan restriksi kalori. Gitu loh. Maksud saya itu ya, meskipun kamu kalau berbuka puasa itu kayak orang ngamuk, ya nggak apa-apa juga kan, nggak batal puasamu gara-gara gitu kan ya. Ya nggak batal. Enggak. Ya, tapi itu bukan restriksi kalori. Jadi kalau pertanyaan apakah puasa itu restriksi kalori, ya saya balik tanya puasa yang gimana itu. Dok, kalau puasa apa? Buku apa yang kira-kira perlu dibaca untuk memahami yang tadi kita bahas? Buku apa yang kira-kira perlu dibaca katanya? Ya biologi molekuler sih gitu ya. Saya sih ada ini loh, Dok. Apa itu? That's it. Gen. Oke. Gen ini bagus. Lumayan lah. Gen ini lumayan. Ini bukunya Siddhartha Mukherjee. Siddhartha Mukherjee ya, Gen itu. Bagus itu ya, Gen. Oke, good itu. Itu bagus ya lumayan ya. Lumayan. Membahasakan dengan ada kok buku yang lebih sederhana. Dulu baca, tapi bahasa Indonesianya ada nggak ya? Namanya The Miracle of the Cell. Itu ada itu. Oh, Miracle of the Cell ya. Miracle of the Cell. Dok, lanjut dong, Dok. Kenapa yoga bukan olahraga? Pengen tahu jawabannya, Dok. Olahraga ya bukan olahraga, Wong, itu stretching gitu, orang pakai posisi-posisi tertentu. Yoga itu tidak menghabiskan kalori banyak kok, tidak membuang kalori kok. Tapi kan relax, Dok, itu. Iya, relax. Aku duduk panggil baca Al-Quran ya relax juga. Itu. Iya sih. Ya itu. Yang namanya olahraga itu adalah tindakan kita untuk membuang kalori, tindakan ekstra kita itu ya itu. Bahkan catur itu juga bukan olahraga sih sebetulnya, karambol itu juga bukan olahraga. Apa? Bukan itu. Cabang olahraga karambol, bukan bukan. Catur itu juga bukan cabang olahraga sebetulnya itu. Yoga itu juga bukan olahraga karena kita tidak membuang banyak kalori di situ. Bahwa itu sehat, ya itu urusan lain, itu beda itu ya, beda itu. Jadi yoga memang bukan olahraga itu, bukan olahraga. Itu ada seni napas, seni kesenian sih sebetulnya itu ya, seni istilahnya melekuk-lekukkan tubuh gitu ya. Tapi bukan olahraga. Perkara yoga itu sehat,
itu urusan lain, dan tidak semua olahraga juga sehat gitu ya. Tidak semua olahraga itu sehat gitu ya. Jadi ya kita tidak usah memaksa-maksa yang bukan olahraga jadi olahraga ya, sama gitu. Ya. Dok, tanya dok. Apa ya? Tadi kan bilangnya orang yang melakukan apa ya lebih panjang kayak mobil ibarat 100 km per hari itu usianya lebih pendek dibanding 30 km per hari. Nah, itu juga berkaitan dengan olahraga. Olahraga itu sebaiknya yang per hari itu berapa menit intensitasnya? Kalau dilihat seberapa, kan tadi bilangnya olahraga rekreasional, oke. Nah, itu intensitasnya sebaiknya berapa menit per hari atau berapa menit per minggu? Oke, kalau secara statistik ya, lari ya, kalau lari 20 menit sehari cukup, 20 menit, lari kecil ya, jangan lari kayak Mardi Lestari, bukan, lari biasa, 10 menit lah, keluar dari rumah 10 menit sana, balik, udah cukup gitu ya. Cukup, itu udah cukup, itu olahraga rekreasional, sudah cukup. Jalan cepat juga bisa, jalan cepat juga bisa. Jalan cepat oke, kalau jalan cepat 30 menit ya. Jalan cepat 30 menit, jalan cepat 30 menit. Ya itu, ya memang gitu, itu cukup itu. Kalau terus kemudian lebih dari itu jadi tidak sehat. Tapi ausnya tadi itu bukan hanya karena olahraga. Ausnya tadi kalau misalkan terlalu banyak kalori yang masuk, aus juga. Iya, betul. Ya. Terlalu banyak kalori yang masuk, aus juga. Makan juga apa? Makan. Ya. Yang aus itu adalah secara metabolismenya itu loh. Metabolisme makanan yang masuk itu di metabolisme, mau nggak mau kita metabolisme, kita nggak bisa janjian ini tak makan tapi jangan di metabolisme ya, nggak bisa. Nggak bisa masuk di metabolisme langsung. Masuk ya di metabolisme oleh tubuh gitu ya. Nah, supaya metabolismemu itu lambat, itu tadi direstriksi kalorinya itu. Dan salah satunya untuk membuang kalori supaya tidak mengendap, olahraga tadi. Tapi olahraga yang paling berlebihan juga jadi nggak sehat gitu ya. Jadi olahraga tadi itu untuk membuang kalori-kalori yang berlebihan itu, sehingga metabolisme dalam tubuh itu jadi lebih lambat. Akhirnya sel itu makin lambat membelahnya itu, sehingga usia sel itu makin panjang karena setiap sel itu membelah 50 kali, itu telomernya makin mendekati di ujung gitu ya. Oke. Ini sudah mendekati jam 11 dok ya, sudah mendekati jam 11. Jadi sedikit saja tadi ilmunya bahwa memang adanya disposable soma itu ya kita tidak bisa memungkiri ya, bahwa itu siklus kehidupan. Kalau nggak ada disposable soma ya orang akan membanjiri dunia ini ya, nggak ada habis-habisnya. Jadi itu membuat keseimbangan, kira-kira begitu. Lalu telomer juga tadi dokter juga bilang bahwa memang dia shrinking, tapi shrinkingnya bisa diperlambat dengan mengurangi kalori gitu ya, dan olahraga yang tepat ya. Mengurangi kalori itu ya misalnya nih tadi kalau kita bilang makan rawon itu nggak perlu 2 porsi lah ya, mungkin setengah porsi, 1/4 porsi, yang penting ngerasain enak ya cukup gitu ya. Ya istilahnya sedikit-sedikit saja kalau makan itu juga bisa sebetulnya. Ini sekali lagi matur nuwun sangat ya dok. Matur nuwun sangat gitu ya, ilmunya luar biasa, turnya ya, kita sudah mendarat lagi di bumi ya, sudah di luar badan lagi sekarang. sudah keluar ya. Buat Bapak Ibu yang mau rekamannya nanti ada di YouTube ya, bisa nanti akan saya share di YouTube saya, di YouTube Ngomandan, Google aja Ngomandan ada. Matur nuwun ini ceritanya. Dok, ini mungkin ini kalau perlu bisa dibahas loh dok, masalah ini nanti. Itu buku itu sebetulnya ya, to be honest, buku itu berat sebetulnya. Buku ini berat, artinya Mukerja itu membahas secara populer hal-hal yang rumit sebetulnya. Berat itu. Jadi dia membahas sampai ke dalam sel. Ya, awalnya sih saya cerita, dia ini sebetulnya lebih keren daripada Harari itu. Harari itu kan
menyampaikan itu cool ya, Harari itu. Tidak seperti Jared Diamond yang technical gitu ya. Kalau si Harari itu, tapi Mukherjee ini ya dia onkolog ya, beda, memang beda ya. Kalau Harari itu kan ahli sejarah gitu ya, historian gitu ya. Tapi kalau Mukherjee ini onkolog gitu, ahli kanker dia. Jadi dia paham tentang kanker, dia paham tentang gen. Terus caranya storytellingnya itu luar biasa. Itu buku bagus itu. Ya. Meskipun sebetulnya berat sebetulnya. Itu kalau misalkan orang awam bisa nangkap 30%, udah bagus banget gitu ya. Bagus banget. Bagus itu ya, bagus. Memang menarik. Hanya kalau kita mau membahas buku gen itu kalau misalkan kita bahas, misalkan kita punya satu kali bahasan kita ya 1 sampai 1,5 jam itu 6 kali nggak habis itu buku itu dibahas itu. Bagus itu, mulai pertama. Iya benar itu ya, itu waktu kalau kita baca bagaimana dia menjelaskan perjalanannya Darwin dan Mendel itu. Bahwa Mendel itu sebetulnya ya beruntung aja sih itu ada orang-orang di setelahnya yang getol mendukung dia gitu. Ya, nerusin dia. Ya, kalau enggak ya apa artinya Mendel kalau enggak ada penerus-penerusnya. Apa artinya si Mendel? Iya, itu sama lah itu Darwin itu kalau enggak ada Richard Dawkins ya. Iya, betul. Nggih, matur nuwun sangat Dok Des, matur nuwun sangat. Bab 2. Membatu. Nah, bagaimana kita tahu seperti apa wujud nenek moyang jauh kita, dan bagaimana kita tahu kapan mereka hidup? Terutama dari fosil. Semua gambar nenek moyang kita dalam bab ini merupakan rekonstruksi berdasarkan fosil namun diberi warna dengan cara membandingkan mereka dengan hewan-hewan modern. Fosil terbuat dari batu. Fosil adalah batu yang bentuknya mengikuti hewan atau tumbuhan mati. Sebagian besar hewan mati tanpa harapan berubah menjadi fosil. Bila Anda ingin menjadi fosil, kuncinya adalah terkubur di lumpur atau tanah lempung yang tepat jenisnya, yaitu jenis yang pada akhirnya bisa mengeras membentuk batuan endapan. Apa itu artinya? Ada 3 macam batuan, batuan beku, endapan, dan malihan. Saya akan abaikan batuan malihan, karena batu macam itu pada awalnya merupakan batuan beku atau endapan, dan berubah akibat tekanan dan atau panas. Batuan beku, dalam bahasa Inggris disebut igneous, dari kata bahasa Latin ignis yang berarti api, tadinya cair, seperti lava panas yang keluar dari gunung yang meletus pada zaman sekarang, dan mengeras menjadi batuan padat ketika mendingin. Batuan padat, dari jenis apapun, terkikis, tererosi, oleh angin atau air menjadi bebatuan yang lebih kecil, kerikil, pasir, dan debu. Pasir atau debu tersuspensi dalam air dan kemudian mungkin mengendap dalam lapisan yang disebut sedimen atau lumpur di dasar laut, danau, atau sungai. Dalam waktu yang sangat lama, sedimen dapat mengeras membentuk lapisan-lapisan, atau strata, batuan endapan atau batuan sedimen. Walaupun semua strata awalnya datar dan horizontal, seringkali strata telah menjadi miring, terbalik, atau bengkok sewaktu kita lihat, jutaan tahun kemudian. Nah, anggaplah ada bangkai hewan kebetulan terbawa air ke dalam lumpur, barangkali di muara. Bila lumpur itu nantinya mengeras dan menjadi batuan endapan, tubuh hewan itu mungkin membusuk dan hancur, menyisakan cetakan berongga tubuhnya dalam batuan yang sedang mengeras, yang kelak kita temukan. Itu adalah salah satu jenis fosil, semacam foto negatif hewan. Atau cetakan kosong itu mungkin terisi oleh endapan baru, yang kemudian mengeras membentuk replika, positif, bagian luar tubuh hewan tersebut. Itulah jenis fosil kedua, dan ada jenis fosil ketiga yang terbentuk ketika atom-atom dan molekul-molekul dalam tubuh hewan digantikan satu persatu oleh atom-atom dan molekul-molekul dalam mineral dari air, yang nantinya mengkristal membentuk batu. Inilah jenis fosil yang paling bagus karena terkadang rincian halus bagian dalam tubuh hewan tereproduksi secara permanen, sampai ke bagian tengah fosil. Usia fosil bahkan bisa diperkirakan. Kita bisa tahu seberapa tua fosil terutama dengan mengukur isotop radioaktif dalam bebatuan tersebut. Kita akan pelajari mengenai apa itu isotop dan atom di bab selanjutnya. Penjelasan ringkasnya, isotop radioaktif adalah semacam atom yang meluruh menjadi jenis atom yang berbeda. Misalnya, atom yang disebut uranium-238 berubah menjadi atom yang disebut timbel-206.
Oleh karena kita tahu seberapa lama perubahan ini terjadi, kita bisa anggap isotop sebagai semacam jam radioaktif. Jam radioaktif agak mirip dengan jam air dan jam lilin yang orang gunakan sebelum jam pendulum ditemukan. Setangki air dengan lubang di dasarnya akan berkurang isinya dengan laju yang bisa diukur. Bila tangki itu penuh saat fajar, kita bisa mengetahui telah berapa lama waktu berlalu dengan mengukur tinggi muka air sekarang. Sama dengan jam lilin. Lilin terbakar dengan laju tetap, sehingga kita bisa tahu telah berapa lama waktu berlalu dengan mengukur seberapa panjang lilin yang tersisa. Kalau jam uranium 238, kita tahu bahwa butuh waktu 4,5 miliar tahun bagi separuh uranium 238 untuk meluruh menjadi timbel 206. Ini disebut waktu paro, half-life, uranium 238. Jadi, dengan mengukur seberapa banyak timbel 206 yang ada dalam batu, dibandingkan dengan jumlah uranium 238, kita bisa mengukur seberapa lama telah berlalu sejak saat tidak ada timbel 206 dan hanya ada uranium 238. Dengan kata lain, berapa lama telah berlalu sejak jam itu menunjukkan angka 0. Dan kapan jam itu menunjukkan angka 0? Ya, itu hanya terjadi di batuan beku, yang semua jamnya menunjukkan angka 0 pada saat batu yang cair memadat. Kita tidak bisa menggunakan jam tersebut untuk batuan endapan, yang tidak punya momen 0, dan itu sangat disayangkan karena fosil hanya ditemukan dalam batuan endapan. Jadi kita harus menemukan batuan beku di dekat lapisan-lapisan sedimen dan menggunakannya sebagai jam kita. Misalnya, bila satu fosil berada dalam sedimen bersama batuan beku berusia 120 juta tahun di atasnya dan batuan beku berusia 130 juta tahun di bawahnya, kita tahu bahwa fosil itu berasal dari suatu masa antara 120 juta dan 130 juta tahun silam. Begitulah bagaimana semua penanggalan yang saya sebutkan di bab ini ditentukan. Semuanya adalah penanggalan kira-kira, tidak bisa dianggap terlalu pasti. Uranium 238 bukan satu-satunya isotop radioaktif yang bisa kita gunakan sebagai jam. Ada banyak isotop radioaktif lain yang untungnya memiliki waktu paro yang sangat berbeda-beda. Misalnya, waktu paro karbon 14 hanya 5.730 tahun, sehingga berguna bagi ahli arkeologi yang mempelajari sejarah manusia. Berbagai jam radioaktif yang berbeda memiliki skala waktu yang tumpang tindih, sehingga kita bisa menggunakan mereka untuk pengecekan silang. Dan hasil yang diperoleh tak pernah berselisih. Jam karbon 14 bekerja secara berbeda daripada yang lain. Jam karbon 14 tidak melibatkan batuan beku melainkan memanfaatkan sisa-sisa tubuh makhluk hidup itu sendiri, misalnya kayu tua. Jam tersebut merupakan salah satu jam radioaktif kita yang paling cepat. Namun 5.730 tahun masih jauh lebih lama daripada rentang hidup manusia. Jadi mungkin Anda menanyakan bagaimana kita bisa tahu waktu paro karbon 14, apalagi waktu paro uranium 238 yang 4,5 miliar tahun. Jawabannya mudah. Kita tidak perlu menunggu sampai separuh dari seluruh atom itu untuk meluruh. Kita bisa mengukur laju peluruhan hanya sepersekian persen atom-atom itu, dan mencari tahu waktu paronya, atau waktu peluruhan seperempatnya, seperseratusnya, dan lain-lain. Dari situ,